sertifikasi kompetensi teknik industri. Artinya kita sama-sama punya perhatian yang khusus kepada bagaimana meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM nasional ya. Terutama yang lebih besar lagi adalah manusia adalah khalifah di muka bumi. Manusia bisa jadi aset pembangunan, bisa juga jadi beban pembangunan. Bagaimana kita mengelolanya. Dan ada banyak saudara-saudara kita yang tidak mengalami suatu pendidikan yang seperti dibayangkan atau seperti yang di-create oleh rumah kesadaran kan gitu ya. Dan juga oleh konsep-konsep yang dikembangkan oleh Kaseto yang sangat memperhatikan aspek humanity ya dan sosial dan lain-lain. Dan itu sejalan dengan apa yang Nin pikirkan. Nin backgroundnya teknik industri, tetapi banyak perhatiannya tadi kembali lagi ke engineering management dan fokusnya kepada human factor. Jadi kembali lagi coach kepada faktor manusia tadi. Nah oleh sebab itu apa yang ingin bayangkan dengan penempatan ini di HRD itu adalah mungkin sangat teoritis, tapi teori itu kan harus dipraktekkan. Betul. Dalam arti bahwa organisasi itu adalah bekerja dengan orang-orang, dan orang-orang yang ada pada organisasi itu tentunya dia harus jadi sumber daya. Sumber daya itu adalah sumber yang membuat berdaya atau bergeraknya organisasi ke arah mana? Ke arah visi dan misi daripada organisasi. Demikian mulia visi dan misi daripada Rumah Kesadaran Indonesia. Ini sudah melihat itu coach, itu visi mencetak siswa-siswi di atas rata-rata, luar biasa. Nah oleh sebab itu yang ingin bayangkan, maka seorang HRD yang ada di sana bukan sebaiknya memang bukan cuma di PKBM ya, di mana-mana juga harusnya bukan hanya sekedar personalia yang bicara tentang kehadiran, bicara tentang remunerasi, bicara itu, tetapi bagaimana kita bisa kita sendiri menampilkan satu figur gitu. Artinya tadi orang-orang yang ada di dalam sistem organisasi ini juga menunjukkan figur-figur yang ingin kita cetak gitu. Jangan sampai kita ingin mencetak orang yang yang great, tapi kitanya gak great. Nah, great itu harus terlihat bukan hanya dari penampilan, cara bicara, tapi dari sistem organisasi, manajemen. Nah ini termasuk service level kita seperti apa. Sehingga Nin pikir dengan background Nin yang tadi bicara tentang teknik industri, kebetulan masih hangat kita baru sertifikasi ISO untuk ISO 9001 2015 dan juga sedang ngikutin SKKNI 333 2020 itu untuk Kemenaker. Nah, artinya kan dia masih hangat nih. Nah, oleh sebab itu sekarang ditambah pembina PKB ini MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, termasuk kan Rosa juga kemarin MBKM-nya kewirausahaan. Bikin apa Rosa produknya? Kawagelato. Yang mungkin nanti bisa jadi salah satu produk yang bisa dikembangkan juga dengan Kawagelatonya itu. Dan sekarang Rosa sudah bisa tidak boleh MBKM dulu, baru semester depan baru boleh. Tapi tetap ingin tempatkan Rosa. Kalau Rosa sedang mengambil mata kuliah analisis dan perencanaan perusahaan, sedang mengambil mata kuliah analisis perencanaan sistem informasi, sedang mengambil mata kuliah perencanaan produk. Nin pikir kenapa nggak ikut sama-sama membantu, karena dengan keterbatasan waktu Nin cuma bisa ngomong kayak gini tapi nanti mengeksekusinya butuh ada perpanjangan lahan untuk bisa bersama-sama dengan dengan Sasa dan tim gitu. Nah, jadi ini cuma bisa bangunin sistem, ngomong-ngomong overview-nya seperti apa, tapi nanti eksekusi ini. Nah, tapi nanti format-format ataupun apa ya nanti kita bisa bantu dengan coba-coba dari dari mungkin kita udah punya banyak ya format-format yang ada. Tapi kalau kita mau sejak sekarang kita mau mengarahkan kepada sistem manajemen kita
berbasis ISO. Nah Mungkin itu betul. nanti kita baru dapat sertifikasi kemarin kan. Kalau mau berbasis ISO dari sekarang kita sudah bisa bikin. Makanya tadi Nin bilang ke coach, kita sedang bicara konteks organisasi gitu ya. Nah, oke, ini nih pada keluar nih. Nah, dalam konteks organisasi itu kan, tadi kan dibicara kebijakan mutu. Kebijakan mutu sehubungan dengan visi misi. Nah, termasuk kebijakan mutu dari dari HRD-nya sebenarnya, human resource development seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan bagaimana kebijakan rekrutmen. Nah, kan kita harus membuat dan sekaitan dengan kualifikasi orang yang akan tergabung di kita. Tentu kan akan diminta mana pedoman rekrutmennya untuk memastikan bahwa mutu yang ada yang masuk ke dalam sistem itu bagus. Udah gitu kita harus develop orang-orang yang ada. Tadi saya bilang jangan sampai orang yang masuk ke dalam sistem kita tadinya pinter malah jadi bodoh. Kita kan harus develop sistem yang kondisif. Mungkin kita akan punya SOP di ISO, ditanya show me katanya mana SOP-nya. Setelah itu dia akan tanya juga, oke, SOP-nya ada, mana bukti, mana programnya, mana hasilnya. Terus ditanya sampai kepada mitigasi resiko, ya kan? Kalau ada terjadi sesuatu, kita harus identifikasi semua kemungkinan resiko-resiko yang terjadi, termasuk resiko itu kan harus dicegah. Harus kita membuat suatu upaya mencegah agar resiko itu tidak terjadi. Kalau kita identifikasi jauh-jauh hari, bukan resiko itu bukan diatasi tapi dicegah. Jadi untuk preventif ya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah, mungkin introduction dari ini kira-kira seperti itu. Nah, jadi Rosat itu sebetulnya juga punya tim dan teman-teman yang sekarang ini lagi tempatkan di LPK TNI. Karena LSP-nya sudah dapat sertifikasi, tapi LPK-nya dalam proses. Nah, jadi karena kita satu manajemen, maka sebenarnya kan yang hampir mirip organisasinya kan bisa copas-copas dari format yang sudah dimiliki oleh LSP. Karena kita ada satu kerjasama nih, juga dari rumah kesadaran dan lain-lain, dan siswa yang ingin tempatkan juga adalah semua bimbingannya ini, maka ini bisa mempercayakan untuk masuk ke untuk sharing Google Drive untuk dia bisa mengambil. Dan tadi ini udah bilang di LSP itu yang pegang tuh Mas Alaudin. Alaudin itu juga bimbingannya nih, angkatan 2018 ya Mas Alau tuh, dan rumahnya di Pengasinan. Tadi udah bilang ke Mas Alau kan kerja gini, kalau nanti Mas Alau mau join juga monggo. Nanti Mas Alau kan udah dapat sertifikat juga 7 Hour Mas Alaudin. Nah, alumni yang 7 Hour saya kemarin yang 32 orang. Ya, Alau juga ikut dan lain-lain. Nah, ini artinya kan kita punya 32 dari alumni kemarin yang di IT yang bisa ini. Di samping itu Nin tadi sampaikan juga, di samping PKBM, dan mungkin kita punya di sini nanti kan ada tim kurikulum. Nin yakin udah Kak Seto udah sangat pengalaman dan pasti kurikulumnya udah oke banget. Tinggal nanti bagaimana mengkawinkan kurikulum itu untuk yang disebut pengembangan produk ya. Sehingga pengembangan produk itu tidak hanya kepada yang memang berbasis masyarakat, tetapi mungkin juga bisa masuk ke kampus tadi. Nin tadi sampaikan, Nin pengen ngirim sebenarnya ke 7 Hourness, tapi nggak bisa ngirim 7 Hourness yang online yang disatuin sama ibu-ibu yang curhatnya rumah tangga. Beda ini gitu. Akhirnya anak pasif. Nah, oleh sebab itu kita akan bawa kepada memang situasi dan kondisi yang memang mereka hadapi dan gaya ala mereka. Karena produk juga kemarin kan kita di produk-produk kan kepengin Nin kan bawa keripik pisang, cobain kepada mereka semuanya, ditanya hampir rata kalau kita kasih makanan dia bilang kurang gurih, kurang asin. Nah, kita orientasinya sehat, mereka orientasinya makan gurih. Karena sejak kecil sama orang tuanya memang jajan yang gurih-gurih. Dikasih micin semua. Jadi di sininya sudah that's micin. Gitu. Semuanya dia maunya praktis gitu, maunya jalan pintas yang cepet-cepet, yang tektok-tektok. Nah, sementara kita sama-sama tahu dan memang dari dulu sedang digiring ke sana.
yang ujung-ujungnya industri di kita kan kolaps, sehingga kita nih hanya jadi market. Nah sementara NIN yang NIN tuh tadi di teknik industri, tetapi sekarang itu di program profesi insinyur, intinya di PSPPI, sehingga misinya tadi dengan ada program yang dikembangkan yaitu Bina Ceria Anak Produktif. Nah Bina Ceria Anak Produktif itu PKM-nya kita yang akan kita create supaya anak-anak kembali lagi kepada permainan-permainan yang sifatnya produktif, yang memang kreatif dan inovatif membuat, tapi kita kemas dengan ceria. Dan sebenarnya itu bukan hal baru, karena di negara-negara itu sudah berjalan. Cuman bagaimana ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh kampung, bisa dinikmati. Jadi sasarannya adalah di sini, di kampungnya ini, di sana anak kecilnya banyak, pinter-pinter sama seperti di NTT gitu, cuman tidak tersentuh. Dan karena ekonomi ya masih kecil udah diajak oleh orang tuanya mulung, mulung. Tapi bagaimana dia mulung itu malah kita ajarin teknik kimia untuk dia bisa memilah dan mengenal. Dan ini sebenarnya bisa jadi produk apa, dia mengenal bahwa ini bisa jadi dakron, bisa jadi mainan gitu loh maksudnya. Nah itulah satu permainan yang menarik, tapi basic engineering, dan nanti diarahkan pada mereka punya cita-cita. Mungkin ke depan ini bisa kawinkan dengan kita punya program PKBM tadi. Nah itulah mungkin bismillah, sesuatu yang hal yang sulit bagi kita kan tidak sulit bagi Allah. Dan saya pikir yang penting jalan. Dan apa yang ingin dari awal sampai akhir ingin bicara itu adalah hasil pembelajaran dari coach. Ini tuh cuma jadi murid yang baik. Ya, coach ya, terima kasih Bunda Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh komentar kan? Ya, boleh. Semua itu yang dia sebutkan, kan dia sebutkan itu PKBM banget. Yes. PKBM banget. Itu karena itu dunia non formal sekali kan. Betul. Nah itu kalau itu bisa kita memang wujudkan wujud kita dan combine dengan kita, termasuk nanti didikan binaan di sana masuk di program kita. Ini pun yang binaan itu sebenarnya baru mulai. Jadi kalau yang Nin bilang binaan, karena Nin tinggal di sana 9 tahun dan jadi Nin di sana tuh dipanggil Nin, jadi Wawa, dan ngasuh anak-anak kecil itu dari mulai dalam perut sampai sekarang udah pada jalan, sampai si Hazel itu yang umur 8 tahun tapi sudah bisa membongkar motornya motor kecil itu, dia sudah bisa jalan dari BSD sampai ke Rawakalong, dia sudah bisa membongkar dan memperbaiki motornya sendiri. Karena waktu kecil dia itu tadi ngoprek itu bukan dilarang, tapi dikasih tahu ini kunci 12, ini rotor, ini aja diajarin, ini berputar, ini ban, gitu. Itu keren itu. Dari awal. Jadi kalau sekarang kalau mereka nakal, telepon Wawa nih ayah, telepon Wawa nih. karena dari kecil, termasuk Faris. Nah, sekarang ada Davi yang sekarang umurnya baru 7 bulan. Itu pun tiap pagi SOP-nya adalah pagi-pagi itu hemat energi. Jadi Nin ajak dia matiin lampu jalan, Nin gendong, terus Davi hemat energi, hemat biaya, matiin lampu. Tuh lihat ya, sekarang nyala. Nah, ya, kalau ini ditekan, itu jadi mati kan gitu. Coba hidupin lagi, nyala kan? Ya. Sekarang setiap pagi, kan dia bilang ngajakin matiin lampu. Gitu. Kalau sore, udah gelap belum? Dia ngajakin nyalain lampu, masih terang, ada matahari. Nah, jadi sebenarnya kan diberikan sebuah pembelajaran. Terus ini harus disapu jalan. Udah gitu ini harus diajarin. Dia minum susu nggak boleh di 90. Aduh, paling kan bayi belum bisa ngomong, biarin aja gitu. Tapi kan dia menjadi terbiasa. Terus ayahnya mau berangkat kerja, ayahnya satpam. Ayo, selamat berjuang, salam dulu. Davin udah salam, kenapa bunda nggak salam, nggak anun sama ini? Ini sebenarnya mengajarkan istri hormat pada suami, tapi nggak langsung. Itulah model-model pendampingan masyarakat di mana kita melebur
melebur di sana ternyata cukup efektif. Iya. Tapi nggak boleh kepanjangan. Jadi mereka itu kalau diajarin diceramahin tidur. Iya. Jadi lebih baik natural on the spot seperti itu. Iya. Setelah itu udah bawa cuek aja nyapu lagi sambil pakai topi rimba. Kalau kan tiap pagi tuh nyapu, padahal ngajarin mereka lingkungan. Iya betul. Kalau Betawi tuh habis makan buang sampahnya. Nah itu. Oh, Betawi Nenek. Coba tanya kalau habis makan kacang kan gitu. Karena lahannya luas kan dari dulu. Dan sampah itu ditaruh di kolong meja kalau pesta. Nah iya. Itu kalau kita buka itu dibawa kulit pisang gitu. Itu Soalnya udah kesannya dulu lewat. gitu. Dengan bilang besok juga nanti ada yang nyapu. Betul. Itu nanti ada yang nyapu. Ini kan begitu banyak. Ternyata bukan Betawi aja nih, karena komunitas di IPMI pun yang dewi yang emak-emak yang rata-rata biasa aware dengan kebersihan. Pada saat acara kemarin itu tuh sampah, waduh ini malah Jadi bukan itu muslimah. bukan memang bukan Betawi, Wi. Karena kita tuh sebenarnya sekeliling kita tuh kan Betawi semua. Iya betul. Orang nggak ngaku mau seperti apa, dia kebawa culture kan. Nah, waktu ini pertama kali masuk ke sana, itu nggak bilang ini kenapa itu, apa yang ini lakukan adalah pagi-pagi ini nyapu. Biarin nanti kita yang nyapu, nggak apa-apa. Badan gede banget, pegel. Nih kapan mudah-mudahan turun 2 on. Terus nyapu tiap hari. Besoknya itu tetangga ikut nyapu. Dia udah keluar, udah pakai topi rimba, udah bersih. Alhamdulillah. Saatnya nih ngopi. Kayaknya pengen ngopi di rumah tetangga. Padahal sebenarnya membangun Jangan sana gitu. punya. Nah, itu untuk membangun situasi. Kayak tadi, sekarang istrinya udah cium tangan sama suaminya. Ayah, selamat berjuang bunda, gitu kan jarang. Iya. Terus, lupa, ayah lupa bilang sama nenek. Nenek, Izin pergi, assalamualaikum, gitu. izin pergi. Karena selama ini saudara-saudara nenek lewat. Gitu. Saya berasal dari keluarga yang selalu mama, om dede. Kalau kita masak, saya terima kasih masakannya enak sampai hari ini. Saya terima kasih masakannya enak. Dek, tolong cuciin gelas ya. Sini biar diri itu. Terima kasih ya, gelasnya udah dicuciin. Kita nggak punya pembantu, nyuci semua sendiri. Nah, maksud ini adalah satu. Teh Dewi, jengkolnya enak deh, kapan bawain Dede lagi? Itu, adekku begini. Teh Dewi, enak banget. Gak ada jengkol yang seenak Teh Dewi. Kata-kata itu keluar yang mungkin dia bilang sebenarnya cukup bilang terima kasih, tapi enggak. Karena itu dibiasakan seperti itu. Ibu saya mau masuk ke kamar, saya main selonong. Ibu nggak pernah negor waktu saya nyelonong cuma bilang teh mama boleh masuk aja lagi mah lah kan pintunya ditutup takut teteh lagi ngapain. Sebenarnya mama mau bilang kamu kalau masuk kamar mama ketok dulu. Iya. Langsung begitu. Nah, berpengalaman dari kehidupan ini seperti itu, ini pikir kayaknya asik juga ya. Kalau itu kan suka curhat ya, suka bilang kalau di acara sexual awareness juga kalau ini lagi kebagian ditanggap tuh, ini ngomong gerocos aja. Cuman kan satu hal, Bu Dewi tanya, kenapa dia nggak ikut ikutan? Nah orang kalau ngedengerin ini gerocos mulu kan bosan. Menarik itu kan kalau sekali-sekali ya. Ya ini penting. Ini bagian dari kamu lagi ambil mata kuliah psikologi kan. Nah itu bagian daripada psikologi itu secara psikologis ngomong panjang gini tuh ini ibu ngomong panjang ini kan jarang udah lama. Jadi istilahnya ditumpahin. Satu itu, kedua ibu kejar setoran. Jadi itu jatahnya kok sampai bicara tuh ini di bulan Bang Yopi nungguin. Jadi gitu ya. Mungkin udah ketangkap ya Mas Ira. Jadi bismillah saja, ini mohon diarahkan pada posisi yang memang pas buat ini. Jadi kolaborasi sinergis, tapi seperti coach bilang kalau ini di bawah terus karena nggak naik kelas gitu. Jadi tempatkan NIM pada level yang memang NIM sedang main di situ, gitu. Karena pada saat NIM mendapat IPU, Insinyur Profesional Utama itu sudah diamanatkan
ibu Buat harus ini. memikirkan nasional. Enggak dari sana dari Bukan berarti melupakan daerah, tapi ibu bikin networking, Tolong ambil buku buat kaderisasi. dari sana Ya, Ngobok, makanya ngobok. ya, biasanya kan saya main juga di Tangsel. Sekarang mulai ditinggalkan karena sudah ada di sini. Kang Bangkon, udah ada banyak tuh. Iya. Kami dan Regenerasi. udah regenerasi yang main-main di sana. Betul. Gitu maksudnya. Nah, tapi networking ini nggak putus, justru Udah ditarik nulis, udah kepada nulis. isu Oh iya, strategis bilang nasional. sana tuh. Iya, di Kita bawah. bawa, ditarik, bahkan kita bicara nasional tuh, kita kalau ngurusin negara orang lain kan K-pop, Iya. maka jalur akhirnya itu adalah Al-Quran. Jadi pada saat kita bicara tentang bagaimana pemberdayaan umat, gitu, terakhir itu umat, tapi kita ngurusin umat Indonesia. Nah, yang sesuai dengan Indonesia juga enggak, kita bilangnya gitu. Kalau kita bilang selalu dari ITI ke Tangsel ke Banten ke Indonesia. Nah, gitu. Jadi ya kalau dia dari kampungnya dia, nah ke depan kita ingin membuat dimanapun dia berada, dia menjadi cahaya di mana dia tinggal. Gitu. Nah itulah sebesar-besarnya kemanfaatan daripada manusia. Di mana dia tinggal, dia harus jadi cahaya di sana. Dan dia udah jadi cahaya kalau kita nggak silaturahmi. Betul. Nah, untuk silaturahim harus punya sarana. Kan kalau enggak jadinya gibah. Nah, keponya kita tuh jadi gibah. Nah, justru ini membangun silaturahim dengan tadi model yang kayak gitu, yang akhirnya ujung-ujungnya karena nanti yang Bina Ceria Anak Produktif di rumah halamannya Bang Yopi gitu akan seperti karena di warga kita punya halaman luas ya tinggal dia gitu ya. Nah oleh sebab itu kolaborasi dengan tetangga-tetangga yang ada masyarakat Betawi yang memang masih punya halaman-halaman luas dan memanfaatkan dinding tembok rumah orang yang sebenarnya bisa jadi display what we do gitu ya. Jadi what we do, kalau apa sih yang kita ibu nanti kepingin bilang gitu ya kan, selamat datang di kampung produktif ya kan, bla bla bla, terus kita berpikir manusia Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mengubahnya. Itu reminder kayak gitu terus what we do, kita bikin ini nanti mereka bisa akses melihat kegiatan-kegiatan mereka. Nah inilah yang ibu harapkan. Nah jam 10 ini mereka mau bikin proposal itu buat mendapatkan bismillah, mudah-mudahan dapat pendanaan 6-10 juta ya. Dana hibah ya? Ya itu Pak judul proposal. Judul proposalnya Bina Ceria Anak Produktif. Ya. Kalau lebih Satu banyak, judul. satu judul. Kalau itu kita bisa, kan itu ada kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat, ada riset. Nah, Ibu Nini bisa juga kita riset dengan kita melakukan pemetaan. Bagaimana sih culture atau karakter mereka, seperti apa, seberapa interest mereka untuk ke bidang-bidang engineering. Kenapa diarahkan engineering? Karena kita Institut Teknologi ya. Supaya kita dalam pembinaannya memang fokus ke arah-arah yang, dan kenapa engineering yang diangkat? Karena sudah ada cikal bakalnya tadi. Ternyata ketertarikan orang Betawi yang ada di masyarakat ini itu adalah ke bidang engineering. Ketahuan dia senang ngebengkel, misalnya, terus ketahuan dia senang hal-hal yang kaitannya membuat sesuatu, bikin kursi, bengkel, itu kan semua basic Bang Yopi ya, Bang Yopi. Termasuk pelapak itu tadi apa? Anggap aja itu kan bagian dari cinta lingkungan kan, gitu. Dia sudah basic awal sudah bisa milah-milah plastik, kan artinya kan itu basic engineering yang bisa kita ajarkan. Yang tadi ujung-ujungnya bukan hanya ngumpulin plastik, tapi ngolah plastik misalnya jadi dakron, jadi apa gitu. Kita ajarin dan nanti sekolah lapang, sekolahnya yang nyamperin ke sana. Salah satu anak Betawi itu malas sekolah adalah mintanya, katanya malas bikin PR. Karena bikin PR itu nggak ngasih duit. Capek, ngotak, hitung-hitung, gak jelas. Mendingan kalau disuruh hitung duit, mau dia. Hasilnya. Jelas ada hasilnya. Atau suruh ngoprek-ngoprek sepeda. Jadi memang harus ke arah betul praktisi. Praktis itu. Jadi kita SMK gitu ya, atau tadi yang setara dengan itu memberikan mungkin mereka sekarang udah kerja di bengkel,
mungkin kita bisa kasih setara dia bukan SMA, tapi ke arahkan SMK, tinggal ditambah mungkin bisa kerjasama dengan LPK, lembaga pelatihan, dan kita bisa memanfaatkan model RPR kan, Betul. rekognisi pengalaman lampau, lantas mereka ujian kan ya kan di PKBM-nya PKBM yang memang SMK, bukan SPKBM Science SMA. Mungkin kita bisa juga bantu sesuai dengan karakteristik daripada rekannya gitu. Nah selama ini kan selalu SMA, dan kita juga mesti tahu apakah kalau dia mau meneruskan ke tingkat perguruan tinggi, kita bisa rekomendasikan sebenarnya mereka cocoknya kemana, supaya apa? Supaya kita tidak menjeburkan dia ke walaupun perguruan tingginya menerima, tapi kan itu melanggar etika. Karena orang yang tidak kompeten, tidak punya bakat di sana, sebenarnya nggak lolos, kita lolos kan? Nah itu dia. Itu kan sebenarnya betul. melanggar etika. Jadi saya bilang. Kebetulan Hah? ini itu di program profesi insinyur itu mengajar etika profesi dan profesionalisme gitu. Dan ada etika insinyur gitu. Itu kan juga sama seperti itu. Dan saya pikir bicara etika itu buat kita bukan sesuatu yang baru, karena kata Allah juga serahkan pada ahlinya kan. Betul. Nah ini maksud ingin bagaimana kita bisa menunjukkan keindahan Islam itu memang dengan sesuatu. Jadi kalau dia bilang sama mahasiswa, kita bilang kita marah, Al-Quran kita dibakar atau apa, tapi sebenarnya adalah karena mereka tidak bisa melihat keindahan Islam. Kenapa mereka tidak bisa melihat keindahan Islam? Karena perilaku kita, Iya, perilaku betul. kita tidak menunjukkan. Akhirnya dia Iya, Rasulullah disalahin, Al-Quran disalahin pada karena perilaku orang-orang tertentu Iya. yang dia melihat tidak keindahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mulai dari diri kita sendiri aja lah, benahi diri. Dan ini melalui tadi PKBM tadi, rumah kesadaran Hiro di nih. itu grade Hadir ya. di atas rata-rata. Nah inilah yang Diam, rapat, ikut rapat, diam. Peserta rapat, diam. Oke. Jadi mau gambar apa? Iya, udah. Ya, Udah. kita menyambung ini ya, Jadi mau Kang gambar. Iwan. Karena PKBM itu kan kesetaraan dan keterampilan ya. Keterampilan ini yang sangat banyak bisa dikolaborasikan dengan tadi LPK dan sebagainya. Udah dong. thank you ya. Mungkin sebelum Rosat juga mau ini ya, mau ke kampus ya. Ya, Kalau Rosa bisa ditinggalin, ini Ya. mungkin bisa boleh permisi ya, dulu. ya nih, oke nih. Oke, terima kasih Sama-sama. atas kesempatannya Anda. Mudah-mudahan silaturahmi perpanjang. Mohon maaf kalau ingin itu panjang ya Rosa. Sudah biasa. Tuh, foto. Foto kita foto. Cheese, great. Great. Tangan dulu great. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Satu lagi Mas sebentar. Nih, saya mau Wow. kasih buku. Video dulu. Aman-aman. Great. Luar Rumah biasa. kesadaran. Indonesia. Indonesia. Oke, assalamualaikum. Jadi Ini foto, ini pegang buku, Mas Hasan fotoin. Enggak pegang buku. Ini. Nah, ya. iya, tuh cheese kita nembeng. Cheese. 1, 2. Mau ambil. Oke. Ya. Jadi Kasih ketua PKBM bertanya kepada Nin bisa menginvestasikan waktu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi insya Allah Hari apa? karena kita baru Maret ya. Baru Iya, Maret kita ada. Oh, kuliah udah kuliah baru Maret. Dan NIM itu sudah biasa dikasih mengajar tuh Senin Kamis ya. Dan full day itu Senin Kamis, Rabu harinya rapat, Selasa bisa, Jumat juga insya Allah bisa diatur waktunya, Iya. dan yang kosong Sabtu. Ya, karena PKB kan Sabtu, Cuma PKB juga buka kan. Kosong Sabtu. Nah Sabtu tuh paling bukan nama undangan. Iya. Undangan itu maupun itu dan itu bisa diatur. Intinya kan online sebenarnya kita nggak terbatas dengan ruangan sekarang kan. Iya. Kita bebas untuk berinteraksi kapanpun. Kan kita ada Jidra, sudah ada WA group, sudah ada YouTube. Bisa Dan
koordinasi sekitar Di LPK, LSP kami meetingnya Mama tuh jam aja. 8 sampai setengah 9. Ya, Mas, 1 ya. jam saja Oh baik. online. Ya. Gitu. Ada yang tidak jatuh. Nah, ya. Nah, Oh, apa? ini dari sini. Pembatasan. Pembatasan. Ya Pak, bisa kita jadwalin meeting aja begitu kan. Jadi Iya. mari apa kita pakai 1 jam untuk membicarakan Ya, semuanya. dan yang masih kosong di pagi hari itu Kamis. Iya. Kamis dan Ya. Jumat masih Kamis. kosong di pagi hari Berat, Mas. karena Selasa dari sisi Kamis pagi Mas. Mas Hasan kan oh Jumat jangan. Halo ayah, Jadi yang bisa masih kosong Senin dan Kamis pagi. mama ini mau buat. Senin. Dan Kamis Mama pagi. ini mau Seperti apa? kali ini kan rapatnya bisa. Berarti Karena- Senin aja ya? Senin aja. Dedi, Oke Nin. Terima kasih. Tandong. Salim tuh. Nin, salim. nggak mau. Maunya dicium. Mau. Ya, ayo. Oh, udah dicium Dah. aja. Dah. Tuh, ini lagi gambar, Nin. Ayah, Bunda. Tuh nanti belajar